Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita membaca surat Al-Fatihah dan doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Nanti yang hadir bilang hadir. Almas Rifati, Hadir. Asyifa Yusria, Hadir. Dinda Kirana, Sakit, Bu. oh iya. Ada suratnya enggak? Enggak ada. Oh, berarti tadi orang banyak ya yang kesini. Iya. Ya. Lalu Febri Lestari, Sakit juga, Bu. oh iya. Mungkin ini nanti kalau ada pengumuman temannya dikasih tahu ya yang sakit. Iya, Bu. Kira-kira anak-anak masih ingat nggak kemarin kita membahas tentang materi apa? Darah. Ya, benar sekali. Kita kemarin membahas tentang materi darah. Darah itu merupakan salah satu cairan ya, cairan aktif dalam tubuh kita yang kemarin itu kan kita sudah belajar ya, fungsi darah itu banyak sekali. Sebagai transportasi makanan itu juga melalui darah, untuk pernafasan itu juga melalui darah juga yang membantu proses pertukaran udaranya, terus juga sebagai penyangga tubuh dan juga sebagai perlindungan. Lalu minggu kemarin kita juga sudah praktikum sederhana ya mengenai komponen penyusun darah. Nah, komponen penyusun darah itu ada plasma darah, terus ada sel darah merah atau eritrosit, lalu sel darah putih atau leukosit, lalu ada keping darah atau trombosit. Nah, kemarin itu kan kita sudah belajar nih tentang darah. Sekarang ini kira-kira siapa yang tahu materinya tentang apa? Sistem pembuluh darah dan organ jantung. Ya, kita masih bicara mengenai sistem dalam peredaran darah ya, yaitu kita akan mempelajari organ dari peredaran darah itu, yaitu ada pembuluh darah dan juga ada organ jantung. Nah, sebelumnya Ibu akan memberitahu dulu tujuan dari pembelajaran ini. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu peserta didik mampu membandingkan antara struktur organ penyusun organ yang ada di jantung dan juga ada yang ada di pembuluh darah melalui gambar dan juga video animasi. Jadi sudah bisa ditebak ya, nanti setelah pembelajaran kita pasti akan banyak mengenal gambar-gambar yang berhubungan dengan jantung dan juga pembuluh darah, dan juga video-video yang berhubungan dengan jantung dan juga organ dan juga dengan pembuluh darah itu sendiri. Seperti itu. Nah, kira-kira ketika Ibu bilang organ jantung, di dalam benak kalian muncul bayangan seperti apa ketika Ibu bilang jantung? Warna merah, Bu. Warna merah ya. Pemompa darah. Ya, fungsinya sebagai pemompa darah. Lalu apa lagi? Besarnya Ya. Jadi pasti kita sering mendengar ya, kalau dulu kita di SMP itu sering banget kita tahu bahwa ukuran dari jantung itu seperti kepala tangan kita, gitu kan. Nah, apakah itu seperti itu? Apakah kalau tangannya kecil juga jantungnya kecil? Nah, itu hanya sebagai perumpamaan saja, gitu ya. Nah, memahami materi mengenai organ jantung dan juga organ pembuluh darah, ini Ibu punya video mengenai organ peredaran darah tersebut. Jadi mohon disimak dengan baik ya, karena nanti akan ada diskusi yang berkaitan dengan video tersebut. Halo teman-teman, masih ingat kan pembahasan kita pada bab sebelumnya?
Itu loh tentang sistem pencernaan manusia dan hewan. Nah, hari ini Mama bantu kita ya buat membahas tentang sistem peredaran darah pada manusia. Oke, Pipo. Teman-teman, kalian ingat kan kalau proses pencernaan makanan menghasilkan sari makanan? Sari-sari makanan hasil proses pencernaan akan diedarkan ke seluruh bagian tubuh untuk dimanfaatkan. Nah, bagian tubuh yang memiliki tugas untuk mengangkut dan mengedarkan sari makanan adalah darah. Selain itu, darah juga berfungsi mengedarkan oksigen dan karbon dioksida hasil pernafasan. Betul, Pipo. Jadi, darah itu punya dua fungsi buat tubuh kita. Darah berfungsi untuk mengangkut dan mengedarkan sari makanan hasil proses pencernaan ke seluruh tubuh. Selain itu, darah juga berfungsi mengedarkan oksigen dan karbon dioksida hasil pernapasan. Peredaran atau aliran darah di dalam tubuh manusia terjadi melalui organ peredaran darah, yaitu jantung dan pembuluh darah. Jantung adalah organ tubuh yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung manusia terletak di dalam rongga dada agak sebelah kiri. Kamu tahu nggak besar jantung kita? Kalau jantung orang dewasa sih kira-kira seukuran satu kepalan tangan yang beratnya 300 gram. Di dalamnya, jantung memiliki 4 ruang, yaitu serambi kiri, serambi kanan, bilik kiri, dan bilik kanan. Betul nggak, Ma? Betul, Pipo. Sebagai alat pemompa darah, jantung memiliki otot-otot yang kuat. Otot bilik lebih tebal daripada otot serambi, karena otot bilik memompa darah keluar jantung untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Oh iya, di antara serambi dan bilik jantung ada pemisah berupa pintu turun yang disebut katup jantung. Katup jantung yang sehat dapat menutup sangat rapat, sehingga darah dari bilik tidak tercampur dengan darah dari serambi. Katup-katup itu membuka dan menutup seirama dengan denyutan jantung. Kalau nggak salah, pembuluh darah dapat dibedakan menjadi 2 berdasarkan arah aliran darah, yaitu pembuluh nadi atau arteri dan pembuluh balik atau vena. Bener banget, Pipo. Pembuluh nadi adalah pembuluh yang mengalirkan darah keluar dari jantung. Pembuluh nadi yang paling besar disebut aorta. Kalau pembuluh balik adalah pembuluh darah yang mengalirkan darah masuk ke dalam jantung. Pembuluh balik yang paling besar ada 2, yaitu pembuluh balik atas dan pembuluh balik bawah. Kamu tahu nggak, Pipo? Darah dalam tubuh manusia selalu beredar dalam pembuluh darah, sehingga disebut peredaran darah tertutup. Berdasarkan panjang dan pendeknya jalur yang ditempuh, peredaran darah manusia dibagi menjadi peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Peredaran darah kecil berlangsung dari jantung ke paru-paru, kemudian kembali ke jantung lagi. Urutan peredaran darah kecil adalah serambi kanan, lalu ke bilik kanan, ke paru-paru, lalu ke serambi kiri. Berarti kalau peredaran darah besar berlangsung dari jantung ke seluruh tubuh, kecuali paru-paru dan kembali ke jantung. Urutan peredaran darah besar adalah serambi kiri, lalu ke bilik kiri, ke seluruh tubuh, lalu ke serambi kanan. Tapi dalam aktivitasnya, peredaran darah kan bisa terkena gangguan penyakit juga ya. Betul itu. Nanti kita bahas sama-sama di video selanjutnya ya. Nah, itu tadi ya, kita sudah melihat tentang video dari organ peredaran darah. Tadi kan sudah dijelaskan kan, jantung dan juga pembuluh darah. Nah, di sini ibu punya lembar kerja peserta didik. Nah, silakan nanti untuk Mbak Iva dan juga Mbak Alma mengisi jawaban tersebut ya. Nanti ibu kasih waktu 20 menit untuk mengisinya. Setelah itu akan ibu jelaskan bagaimana caranya menjawab di papan tulis ini gitu ya. Silakan dikerjakan terlebih dahulu.
organ jantung dan juga ada dari organ pembuluh darah. Nanti silahkan dari Mbak Alma sama Mbak Iva itu menempelkan ya kira-kira kata ini itu termasuk bagian yang mana. Misalkan ini kan ada kata belik kiri. Nah kira-kira di jantung itu tuh yang bagian belik kiri itu mana ya, lalu ditempelkan ya, seperti itu. Tapi karena hanya berdua nanti gantian ya, nanti untuk Mbak Iva maju di organ jantung, lalu Mbak Alma maju untuk pembuluh darah. Oke, silakan Mbak Iva bisa maju ke depan. Baik, Bu. Sebelum nanti dijelaskannya nanti ya. Lalu yang selanjutnya Mbak Alma, silakan maju ke depan Mbak Alma. Silakan mengisi untuk organ pembuluh darahnya. Pelajaran kita tentang organ peredaran darah tadi. Di sini kan sudah ditempelkan kan, Mbak Iva menempelkan bagian dari organ jantung dan Mbak Alma menempelkan bagian dari pembuluh darah. Nah sekarang tadi kan di dalam LKPD kan ada deskripsinya ya, ada penjelasannya ya. Jadi silahkan Mbak Iva menjelaskan terlebih dahulu mengenai organ dari jantung. Jantung merupakan organ berongga yang terdiri atas 4 ruangan, berbentuk seperti kerucut kumpul dengan puncak di bawah milis sebelah kiri, terletak di antara kedua paru-paru dan berukuran sebesar kepalan tangan pemiliknya. Berat jantung orang dewasa 220 sampai 260 gram. Jantung dan pembuluh darah besar dibungkus oleh membran perikardium. Perikardium merupakan kantong yang terdiri atas lapisan ganda yang membesar dan mengecil, mengandung cairan perikardial. Dinding jantung terdiri dari 3 lapisan, yaitu epikardium, mitokardium, dan endokardium. Jantung memiliki 4 ruangan, yaitu atrium kanan dan kiri dipisahkan septum inferior. Fungsi atrium kanan menerima darah dari seluruh tubuh,
paru-paru. Ventrikel kanan ventrikel kanan dan kiri dipisahkan oleh spectrum interventrikuler. Ventrikel kanan membuat darah menuju paru-paru. Ventrikel kiri memompa darah ke seluruh tubuh melalui aorta. Selanjutnya itu terdapat pembuluh darah utama yaitu arteri pulmonalis. Arteri yang terbesar berfungsi membawa darah meninggalkan jantung. Selanjutnya, vena cava superior menerima darah CO2 dari tubuh bagian atas ke atrium kanan. Kemudian, vena cava inferior menerima darah CO2 dari tubuh bagian bawah ke atrium kanan. Yang terakhir yaitu vena pulmonalis membawa darah O2 dari paru-paru ke atrium kiri. Ya, tepuk tangan untuk Mbak Iva. Silakan duduk Mbak Iva. Jadi tadi sudah dijelaskan ya mengenai bagian-bagian dari jantung. Nah kita koreksi bersama ya, kita diskusikan bersama. Apakah sudah benar ini bagian-bagiannya? Di sini ada E. E ini aorta, benar apa salah? Benar. Nah, jadi aortanya adalah pembuluh darah yang terbesar. Ini aorta. Lalu ada arteri pulmonaris kiri. Ya, Ini benar apa? Benar? Benar. Fungsinya tadi untuk apa? Arteri pulmonaris kiri Membawa darah meninggalkan jantung. ya benar, jadi meninggalkan jantung ini menuju ke seluruh tubuh. Nanti yang selanjutnya yang A ini vena pulmonaris kiri, benar atau salah? Benar. Fungsinya Membawa darah O2 dari paru-paru ke atrium kiri. ya, jadi intinya di sini ya, kalau arteri itu dia mengeluarkan darah, kalau vena atau pembuluh darah itu dia masuk ke jantung. Ini masukkan. Lalu serambi kiri, apakah benar di sini? Benar. Bilik kiri benar. Benar. Terus di sini ada aorta, ini ada apa? Ini adalah sambungan dari aorta. Terus ada vena cava inferior, benar? Iya benar. Fungsinya apa kalau vena cava inferior tadi? Menerima darah CO2 dari tubuh bagian bawah ke atrium kanan. Ya, jadi dari arteri pulmonaris tadi yang keluar dari tubuh, dia akan nanti ke seluruh tubuh masuk lagi melalui vena cava inferior. Lalu ada bilik kanan, benar? Benar. Ada serambi kanan, benar? Benar. Ada arteri pulmonaris kanan, benar? Di sini. Kalau ini ada vena pulmonaris, benar? Benar atau salah? Benar. Ya, jadi kalau warnanya biru, itu kan dia adalah vena ya, kalau arteri ya yang warna biru. Iya. Nah, arteri tadi kan yang mengeluarkan. Kalau mengeluarkan itu dia banyak O2 apa CO2-nya? Mengeluarkan. Ya, mengeluarkan darah dari jantung ini. O2. CO2. Banyakan O2-nya. Karena ini warnanya biru. Kalau pembuluh darah vena tadi memasukkan untuk dipompa lagi gitu. Ya berarti benar ya yang disampaikan sama Mbak Iva. Lalu selanjutnya adalah tentang organ pembuluh darah. Silakan Mbak Alma, tadi sudah memasangkan bagian-bagian pembuluh darahnya. Sekarang silakan dijelaskan Mbak Alma. Sistem peredaran darah kecil. Penjelasan, peredaran darah dari jantung mengangkut karbon dioksida ke paru-paru agar dilepaskan ke udara lalu mengambil oksigen kemudian diangkut ke jantung. Mekanisme jantung lalu ke paru-paru ke jantung lagi. Lebih umumnya darah mengalir ke kiri kanan jantung lalu ke arteri pulmonalis lalu mengalir melewati vena pulmonalis ke jantung masuk ke serambi kiri. Peredaran darah besar memilih jalur dari jantung ke seluruh tubuh lalu mengalir lagi ke jantung. Sistem peredaran darah besar. Penjelasan, peredaran yang berasal dari sistem
Sistem peredaran darah besar adalah peredaran yang berasal dari jantung yang banyak mengandung oksigen dan sari makanan disebarkan ke semua tubuh kecuali paru-paru dan kembali lagi ke jantung yang membawa karbon dioksida. Mekanisme setelah darah dari peredaran darah kecil sampai ke titik jantung, titik ini memompa ke semua tubuh lalu aorta ke atas seperti kepala, otak, dan sebagainya, dan ke bawah yaitu tangan, perut, kaki, dan lain sebagainya. Lalu darah terpompa kembali masuk ke serangga melewati vena. Ya, benar ya yang disampaikan Mbak Alma. Tepuk tangan dulu buat Mbak Alma. Silahkan duduk Mbak Alma. Tadi saya dijelaskan Mbak Alma ya tentang organ pembuluh darah. Nah, kita koreksi bersama tentang bagian-bagian dari pembuluh darah. Ini paru-paru apakah benar? Benar. Kalau vena pulmonaris kanan, apakah benar? Salah. Ya, salahnya karena harusnya itu vena pulmonaris kanan itu berada yang di sebelah sini, ya, di sebelah sini. Ingat bahwa vena itu selalu dia memasukkan ke dalam jantung. Jadi pasti dia itu berada di sebelah sini ya. Dia masuk ke dalam kalau vena pulmonaris kanan dari bagian tubuh atas dia masuk ke jantung menuju ke serambi kanan. Lalu di sini ada aorta, benar? Benar. Ada serambi kiri, serambi kanan? Benar. Bilik kiri, bilik kanan? Iya. Ini bagian tubuh bawah, benar? Iya. Ada vena cava. Jadi vena cava ini membawa CO2 ya. Jadi dari bagian tubuh bagian bawah lalu menuju ke vena cava, menuju ke jantung melalui vena cava. Nah, selanjutnya kita akan menuju ke gambar yang di bawah ini. Ada pembuluh arteri dan ada pembuluh vena. Tadi di AKPD ada dua gambar ini kan ya? Iya. Nah, kira-kira perbedaan antara pembuluh darah arteri dan pembuluh darah vena apa saja? Siapa yang bisa menjawab? Saya. Ya, silakan Mbak Elma. Perbedaannya, kalau dinding arteri itu tebal dan elastis, sedangkan dinding vena itu tipis dan kurang elastis. Ya. Jumlah katutnya, kalau arteri hanya satu, terdapat pada awal keluar dari jantung. Ya, Kalau vena itu ada banyak, terdapat di sepanjang pembuluh yang mengarah ke jantung. Kalau dari darahnya itu, arteri itu kayak oksigen, kecuali pada arteri pulmonalis. Kalau vena kayak karbon dioksida, kecuali pada vena pulmonaris. Aliran arah arteri meninggalkan jantung, sedangkan vena itu menuju ke jantung. Terus tekanan arteri itu kuat, jika terpotong darah akan memancar. Sedangkan vena tekanannya lemah, jika terpotong darah akan menetes. Letaknya, arteri terdapat di bagian dalam tubuh, sedangkan vena di dekat permukaan tubuh. Ya, itu tadi adalah perbedaan antara pembuluh darah arteri dan pembuluh darah vena. Intinya kalau arteri tadi meninggalkan jantung yang kaya O2 kecuali arteri pulmonalis, sedangkan vena itu menuju ke jantung yang mengandung banyak CO2 kecuali vena pulmonalis. Nah, tadi Mbak Alma sudah menjelaskan bahwa di dalam pembuluh darah tadi ada dua peredaran darah, yaitu peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Nah, karena itulah peredaran darah manusia itu disebut dengan peredaran darah ganda. Lalu karena darah itu selalu mengalir melalui pembuluh darah, maka peredaran darah manusia disebut dengan peredaran darah tertutup. Nah, kita akan menuju ke mekanisme peredaran darah kecil ya. Mekanisme peredaran darah kecil yaitu dari jantung ke paru-paru menuju ke jantung. Kita lihat jantung itu adalah bagian yang bilik kanan ya, bilik kanan dari jantung menuju ke paru-paru. Ini mengandung banyak CO2 ya. Lalu menuju ke paru-paru. Di sini di paru-paru nanti akan berganti menjadi O2 di alveolus, mengalami pergantian di bagian alveolus di paru-paru. Lalu setelah
O2 dihasilkan dari paru-paru lalu dialirkan ke jantung kembali melalui melalui bilik kiri. Lalu selanjutnya ada peredaran darah besar. Peredaran darah besar itu dari bilik kiri ke seluruh tubuh menuju ke serambi kanan. Jadi dari jantung ke seluruh tubuh kembali lagi ke jantung. Biasanya disebut kayak gitu ya. Nah, ini dari bilik kiri ini mengandung banyak oksigen lalu diedarkan ke seluruh tubuh. Lalu setelah itu dibuang lalu menuju ke serambi kanan melalui pembuluh vena cava. Nah, dari penjelasan itu tadi apakah ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak, berarti sudah jelas ya materi hari ini. Nah, karena kita sudah mempelajari tentang komponen darah, terus habis itu karakteristik dari darah, lalu kita kemarin mempelajari tentang penyakit dari peredaran darah yang Ibu kasih tugas kan kemarin? Apakah sudah dikerjakan? Sudah. Ya, nanti kalau sudah dikerjakan setelah kelas ini nanti mohon dikumpulkan di meja Ibu ya. Lalu kita juga hari ini mempelajari tentang organ peredaran darah. Berarti materi kali ini sudah berakhir ya. Minggu depan kita masuk ke ulangan harian bab sistem peredaran darah. Jadi mohon anak-anak mempersiapkan diri untuk ulangan harian, dan teman-temannya yang tidak masuk hari ini silakan diberitahu ya kalau besok akan ada ulangan harian. Seperti itu. Apakah ada pertanyaan tentang ulangan harian besok? Tidak. Nah, karena tidak ada, mari kita tutup pelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Terima kasih kepada Mbak Iva dan Mbak Alma yang telah mengikuti pelajaran pada pagi hari ini. Dan Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.